karena kita pengen tahu juga itu tempatnya kayak gimana, sama penasaran juga sama yang dari kontennya Prisly yang malam. Cuman kita datang ke sana siang, ya. Siap. Nah, pas sudah pulang itu, tapi nggak tahu kenapa saya kan asar ya kan, pulangnya kayak pusing gitu, terus semua kita ke musola dulu. Nah, ke musola itu kan ada si ibu teh yang kata kamu Judes. Masuk ke WC, si tempat WC-nya teh kayak belah gitu kan? Belah. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di bintang tamu kali ini kita sedang bersama Dani Galuh. Halo guys, nama saya Dani Galuh Firmana. Oke, jadi dia ini pernah masuk ke konten yang waktu itu nyeritain yang horor itu ya. Boleh. Gimana kamu ada lagi cerita horor nggak sekarang? Paling waktu SD sih. Jadi kemarin juga yang ada di konten yang Gunung Putri itu saya sama Dani ya, dan itu waktu perjalanan kita itu dari rumah pagi-pagi nyampe ke sana jam 11. Nah, waktu pas nyampe ke sana itu jam 11 itu kan hari Minggu ya. Minggu. Nah, waktu hari Minggu kita udah nyampe ke sana, banyak pendaki yang udah nginep hari Sabtunya. Nah, pas hari Sabtunya ini waktu pas di parkiran ya, di parkiran kan kita lewat situ banyak pendaki yang mukanya pada pucat, ingat nggak? Nah, itu kan mereka pada nginep, mungkin nggak tahu di situnya teh apa, kayak yang bukan lemah sih, apa sih, lemes gitu mukanya ya. Lemes. Nah, waktu pas kita udah bayar itu berapa? 12.500. Kalau besar sekitar segituan 25. Parkirnya 10. Nah, waktu pas ke atas ternyata si jalannya itu V gitu guys, kayak tangga ya, dan tangga pas kita naik ke atas ternyata banyak yang camping jam 11-nya tuh. Nah, pas kita naik ke atas jam 11 ya, kita nyari spot-spot foto buat difoto di situ. Nah, udah dapet kan, masih jam 11 ya kesana kan ya, jam 11 nyari spot udah dapat. Kita langsung nyari ke Benteng Jayagiri. Di situ nanya ke loket karcis yang di bawah, katanya masih 7 kilo ya, 7 kilo masih jauh. Nah, dan itu naik ke atasnya aja udah 2 km, jadi 9 km kita perjalanan ke Benteng Jayagiri. Jadi kita sekalian review yang Gunung Putri itu ya. Nah, waktu ke atasnya naik ke atas, kita sempat salah jalan ke kanan dulu. Udah naik ke Gunung Putri kan, ke atas ada yang ke kanan yang ke kiri, kita ke kanan dulu. Ternyata di situ salah, balik lagi ke kiri. Terus naik lagi ke atas, ada tungku namanya. Dari tungkunya itu masih lurus, ternyata banyak yang ditali di pohon apa dan tanda. Tanda gitu, ting Tanda, ada tanda yang merah gitu guys. Nah, jadi pas kita ke sana masih banyak lah yang camping hari Minggunya, kan masih sekitar jam 12-an. Nah, karena tujuan kita ke Gunung Putri, akhirnya kita ke situ. Walaupun bawa air seadanya, tupperware kecil lah, sedang lah, karena kita kan nggak tahu kirain bakal dekat. Nah, setelah jalan-jalan ke situ, pohonnya tuh udah banyak pohon pinus gitu guys. Nah, di situ masih banyak orang yang camping, nawarin kita buat ngopi dulu. Nah, sekitar jam 12-an kita jalan ke banyak pohon pinus itu, sekalian bikin video juga. Nah, di situ kita jalan, kirain kita bakal salah jalan. Ternyata di situ tuh pokoknya jalannya tuh kayak hutan gitu, kayak lodok gitu ya, kayak ke dalam keluar sitanya kan. Nah, pas lurus terus
kan Dani juga ini apa belum udah pernah ke Gunung Putri belum waktu itu aja satu kali. pertama kali banget. Sama saya juga waktu itu pertama kali, jadi belum tahu jalannya. Nah karena Dani ini waktu itu udah kesini aja, nah, akhirnya saya ikut Dani ke yang lurus itu, dan ternyata akhirnya benar ke situ jalannya. Nah ternyata pas kita lurus terus itu kan banyak pohon, terus banyak pohon pinus juga. Si pagarnya teh udah ada yang rusak gitu. Kita lewatin, pas udah kita lewatin ada jalan ke kanan sama kiri ya, dan Ya, dua jalan. Nah ke yang kanan itu gak tahu kemana, pokoknya itu lewat Gunung Lawu kalau saya baca di Google. Kalau ke kiri kita balik lagi ke bawah, tapi gak lewat jalur yang tangga. Jadi itu jalur khusus mobil ya. Khusus mobil, tapi yang buat off-roadnya. Nah kita lurus terus, itu perjalanannya sejam kalau nggak salah, jalan kaki udah capek banget soalnya jalannya nanjak terus di Gunung Putrinya. Nah, habis gitu teh udah ada benteng Jayagiri di situ yang pertama, saya ingat banget. Dan itu tuh sepi banget. Dan dari yang konten yang kemarin yang Gunung Putri itu ada pohon yang bengkok, yang kata Priscilly diceritain itu ada kuntilanak merah ya di situ ya, matanya kecil banget, serem banget pokoknya. Nah itu dari jam berapa? Jam 12 kita nyampe sana. Kita masuk ke dalamnya, itu masih biasa loh guys auranya ya. Nah, akhirnya kita bikin video ya di situ ya. Iya, bikin video. Bikin video, terus kita ngeliat sekelilingnya gimana. Ternyata bangunannya tuh masih bagus ya. Bagus. Terus luarnya tuh banyak rumutan gitu. Nanti ada di screenshot di ini ya, di video. Nah pas banyak lumut itu, terus kita explore lagi ke benteng yang kedua ya, dan kedua itu udah agak hancur guys saya lihat. Nah pas itu kan saya nggak berani duluan ya, saya nyuruh Dani yang duluan. Jadi waktu dia ke benteng yang kedua, saya suruh Dani buat masuk duluan. Ternyata bentengnya tuh banyak sampahnya guys yang kedua. Terus baunya juga ya pokoknya banyak yang lempar sampah lah ke situ, kayak ada botol-botol kayak gitu. Terus si tanahnya juga udah hancur lah pokoknya. Terus ada cerobong asap itu di yang keduanya. Nah habis dari situ kita muter-muter di situ, lanjut ke benteng yang ketiga ya. Ketiga ini masih bagus kayak di benteng yang pertama tadi. Ya kayak biasa kita ucapin assalamualaikum buat masuk ke peninggalan Belanda ya. Soalnya kan itu tempat yang udah lama juga, udah dari tahun 1800 zaman penjajahan Belanda itu udah dibangun juga. Nah di situ kan banyak pohon gede-gede tuh. Kita kan di situ ada benteng itu 1, 2, 3 benteng. Nah di sini kita muter lagi guys, ada benteng keempat, ingat nggak? Nah jadi di benteng yang keempat ini, benteng yang terakhir gak tahu kenapa itu beda banget auranya. Rasain Banget. Jadi waktu pas belok ini si pohonnya tuh ada yang gede gitu. Nah di sini pas belok ke sininya itu ada jalan lagi kayak buat motor trail gitu. Dan itu tuh tempatnya sepi banget, hampir kayak jarang orang lewatin gitu. Pas kita masuk ke benteng yang keempat itu banyak rumput yang gak di luar ya, tinggi-tinggi. Pas kita masuk ke situ ke dalamnya, ternyata itu kayak benteng yang kedua, sampahnya tuh kayak berserakan itu, gak tahu kenapa ya. Mungkin itu yang paling tersembunyi gitu ya. Dan nggak tahu, saya cuma nge-explore 4 benteng itu dari benteng Jayagiri itu. Ternyata di benteng yang keempat ini baunya juga udah beda. Pas saya masuk nggak tahu kenapa kayak ngap gitu guys, waktu pas masuk ngap, pusing. Terus kan banyak rumput-rumput itu. Pas masuk ke dalam kita keliling, udah kita nggak berani lama di situ. Kalau dia ini biasa aja katanya, tapi nggak tahu pas kita keluar dia baru bilang ya cenah katanya ngerasain. Akhirnya kita istirahat dulu ke di atas benteng pertama, apa satu deh
di atas benteng yang keempat dulu. Yang pertama kali istirahat, udah di benteng yang keempat baru jalan. Benteng keempat kan yang terakhir yang banyak. Iya, di atasnya. Yang rumput yang di Iya. luar. Ini kan di benteng yang keempat itu kan ada tempat di atasnya buat Itu mah benteng ke-1. enggak Kedua gitu. enggak di benteng yang keempat itu ada tempat kita itu duduk di sana dulu. Iya di benteng keempat. Terus tapi kan nggak di atasnya, di pinggirnya. Iya, ada pinggir sedikit. Nah, nah di situ teh apa? Pokoknya jarang ada orang lah yang ke situ, jarang ada yang lewat ya, paling cuma 1-2 orang. Karena mungkin udah tahu ya itu tempatnya apa, tabu banget lah gitu. Itu udah dari zaman dulu, jadi jarang banget orang ke situ. Kecuali kalau buat main biasa dan sama pengen tahu sejarahnya kayak gimana, lihat aja di browsing. Nah jadi di Gunung Putri itu ada itu yang spesialnya Benteng Jayagiri. Awalnya juga saya ke Gunung Putri itu pengen ke Benteng Jayagirinya karena pengen tahu yang kata Frisly itu. Karena waktu Frisly ke situ tuh malam-malam ya, habis maghrib. Nah jadi kan nggak tahu itu kan apa, pohon pinusnya juga gede-gede gitu. Nah dia itu kayak ngeliat apa cowok tapi jalannya teh pakai tangan gitu dan cepet. Jadi dari satu pohon pinus ke pohon pinus yang lain, jadi kayak melewat gitu cepet. Nah habis kayak gitu teh terus dia masuk ke benteng yang pertama, katanya ada Mr. Candyman Poci. Nah jadi gitu, udahlah katanya nggak usah disebutin juga. Terus ada kayak suara detak kaki gitu guys yang di benteng pertama, tapi nggak tahu Frisbee-nya cuman apa masuk ke benteng pertama sama yang kedua doang, cuma yang ketiga sama yang keempatnya enggak ya. Waktu kita itu tuh beres itu tuh jam berapa waktu pulang dari benteng itu tuh? Hampir mau asar kalau misalnya. Hampir mau asar. Kalau kita misalnya nunggu beberapa jam kemudian kayak paling bukan mungkin paling sekitar jam 5 jam 6. Kalau kita mau nunggu sebentar aja gitu, kita juga bisa ngerasain apa yang dirasain Frisly. Kita juga bisa ngerasain kalau mau nunggu. Sebenarnya saya waktu ngelihat ke benteng yang keempat itu sebenarnya udah gak nyaman banget itu. Soalnya tempatnya itu kan kalau benteng yang pertama 1, 2, 3 itu masih kelihatan lah gitu alam terbukanya. Cuman kalau yang keempat ini kan muter lagi, lebih ke terpencil gitu tempatnya. Nah di situ mungkin nggak tahu ya lebih banyak atau gimana. Ya pokoknya juga banyak pohon kayak gitu, pohon gede. Yang bikin saya penasaran tuh ada apa di benteng Belanda yang pertama itu ada tunggul ya, tungku pimpinan Belanda. Kayak tungku buat apa sih, buat ngangkutin badan gitu. Itu mah ini cerobong asap. Ini ada tungkunya di sebelahnya ya, pohon yang kena petir itu. Oh iya Ingat kamu? Nah di situ kata Frisly yang ada kuntilanak merah yang matanya kecil banget, serem. Nah di situ ada pimpinan Belanda makamnya di situ gitu. Jadi kalau siang mungkin jarang ya, cuman kalau jamnya di atas maghrib mereka bisa ada gitu. Oke guys, nah jadi waktu itu kan kita udah sampai jam 3. Ya pokoknya paling ada cuma 1-2 orang ya dan yang ke situ. Sedikit banget karena kita pengen tahu juga itu tempatnya kayak gimana, sama penasaran juga sama yang dari pantainya Frisly yang malam. Cuman kita datang ke sana siang ya. Nah, pas sudah pulang itu tapi nggak tahu kenapa saya kan asar ya dan pulangnya kayak pusing terus semua kita ke musola dulu. Nah ke musola itu kan ada si ibu yang kata kamu Jules. Masuk ke WC, si tempat WC-nya teh kayak belah gitu kan, belah. Iya pokoknya ya belah gitulah pokoknya kayak terpotong. Nah terpotong itu. Nah habis itu kita sholat dulu, ya mungkin udah agak tenang di situ. Gak tahu kenapa pas kita balik lagi ke itu mau pulang
banyak pohon pinus itu. Kan di situ waktu pas kita berangkat tuh banyak orang. Nah di situ sekarang jadi sepi guys, gak ada orang sama sekali. Kita lihat kiri kanan juga banyak apa namanya teh, asap gitu ya. Iya. Banyak asap. Nah pas kita turun juga udah mau hujan ya, udah mau hujan gerimis. Udah mau gerimis. Nah pas kita kebetulan air juga habis ya, dan dia minum air itu air keran. Katanya dia sakit pipisnya gara-gara minum itu. Nah kebetulan kita juga udah haus, persediaan air kita udah mau habis, gak mungkin dong kita minum air keran di situ. Akhirnya kita pas mau turun, kita foto-foto dulu di situ. Ternyata udah gak ada orang guys di atasnya. Langsung kita turun kita capek. Kita capek, turun pelan-pelan. Akhirnya kita sampai ke bawah. Nah pas udah sampai di bawah kita istirahat dulu di cafe yang ada loft-nya itu ya. Nah kan di situ ada hammocknya. Ternyata di situ ada dogi ya. Oh orang kirain aja. Ada dogi itu guys. Gak tahu kenapa itu ngegonggong mulu ke kita berdua ya. Kita duduk dulu di cafe itu. Nah pokoknya kita istirahat dulu, tiduran di hammock itu. Udah weh si anjing itu pergi ya. Anjing ya. Nah, si dognya itu pergi. Nah, pas udah gitu teh, ya udah weh cuman sampai segitu pengalamannya gitu. Kalau menurut Dani gimana waktu yang ke sana? Pengalaman saya sih kalau saya kalau dari berangkat ke rumah sampai ke yang naik tangga itu nggak ada, ya kayak biasa aja gitu. Kayak yang kakak alami, menurut saya pengalaman paling seram itu ya waktu di Benteng Jaya Girinya. Nah, saya juga emang ngerasain yang waktu pas benteng pertama. Wow, ini kayak flawless banget gitu bentengnya. Kayak kan saya waktu yang konten pertama pernah ke gua Belanda sama gua Jepang ya. Nah di situ saya juga sama kayak gitu bentuknya. Cuman kan kalau di Benteng Jaya Giri ini lebih kebuka ya. Kalau di gua Belanda sama gua Jepang itu kan masuk ke dalam. Kalau yang Benteng Jaya Giri mah ini apa, ada jendelanya kayak gitu guys. Nah jadi yang jendelanya itu buat apa, yang senjata itu bom apa itu, Granat kayak granat gitu kata Frisbee. Terus di apa, di bentengnya itu juga kan ada ini, ada kayak peluru gitu yang kecil-kecil, itu kayak buat bom gitu. Kalau dari yang Frisbee telusurin di tempat itu gitu. Cuman di situ aja dan ngerasain ya semua di di setiap tempat-tempatnya. Iya pasti ada ya. Kalau dari yang 4 tuh. Oke guys, jadi cuman mungkin segitu dulu pengalaman kita dari Gunung Putri yang pas mau ke Benteng Jaya Giri ya. Oke, cukup sekian. Makasih udah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan assalamualaikum. Dar.